Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dari Universitas Primagraha, mahasiswi semester 6, ingin memaparkan tugas bisnis internasional yang berjudul Fenomena Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Masa Pandemi Coronavirus COVID-19. Dari jurnal Perdagangan COVID-19 dibuat tahun 2020 dan yang bersumber dari Marseto, dosen ekonomi pembangunan. Abstrak, di Indonesia berdasarkan epidemiologi, sumber daya ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan besarnya ancaman efektivitas, Presiden Joko Widodo mulai menugaskan PSBB yang dinilai menimbulkan masalah ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan mencermati fenomena ekonomi dan perdagangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dengan melihat fenomena ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat data statistik yang diunggah pada halaman dari web www.bps.go.id berdasarkan hasil penelitian fenomena ekonomi dan perdagangan khusus di bidang ekspor, harga produsen, harga perdagangan grosir, inflasi, peristiwa produk domestik bruto, upah tenaga kerja secara keseluruhan mengalami pelemahan pada saat COVID-19. Untuk metode penelitiannya itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data analisa dari media sehingga hasilnya sudah pernah dipublikasi oleh media, akan tetapi peneliti merumuskan kesimpulan. Untuk hasilnya itu, selama pandemi neraca perdagangan rakyat Indonesia surplus dan tertinggi dalam 5 tahun. Verdi Ranting, jurnalis, dibuat Kamis 29 Oktober 2020. Perdagangan Agus Sufarmanto mengatakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia justru surplus sebesar 13,5 miliar US dollar. Hasil itu lebih baik dibanding periode yang sama 2019, mengalami defisit sebesar 2,24 miliar US dollar. Ini merupakan surplus tertinggi dalam 5 tahun terakhir, mengalahkan surplus pada 2017 sebesar 11,84 miliar US dollar, katanya dalam seminar secara online. Waktu Kamis 29 bulan 10 2020. Untuk kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 3,6 miliar dolar US dollar pada Oktober 2020. Dengan demikian, ini adalah ke-6 kalinya neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus secara berturut-turut pada tahun ini. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Muhammadian Revindo, menilai surplus dagangan terjadi karena kinerja ekspor tetap sulit di tengah pandemi COVID-19. Memang ekspornya solid di masa pandemi ini. Kinerja ekspor hampir sama dengan ekspor tahun lalu yang di situasinya bukan pandemi. Berarti ekspor solid sekali. Berdasarkan catatan pada Pusat Statistik, nilai ekspor pada Oktober 2020 mencapai 14,39 miliar dolar US dollar, yang merupakan nilai terbesar sepanjang tahun ini. Kinerja ekspor Oktober tumbuh 3,09% dibandingkan September 2020. Sementara bila dibandingkan Oktober 2019, nilai ekspor hanya terkontraksi 3,29%. Menurut Revindo, sebaiknya kinerja ekspor karena Indonesia diuntungkan dengan adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina
dan dengan adanya perang dagang, kata Indonesia menjadi negara pemasok kebutuhan US dollar yang tadinya pemasok dari Cina, jadi Indonesia masuk dari Amerika menggantikan produk Cina. Makanan, minuman, alat kelistrikan, beberapa tekstil masuk ke Amerika Serikat menggantikan produk Cina. Menurutnya, ia menilai membaik kinerja ekspor juga terkait koordinasi para menteri terkait menghasilkan kebijakan dan keputusan yang menguntungkan Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan dianggap jeli melihat peluang dengan membuat kebijakan yang tidak menghambat. Kemendang bisa menentukan skala prioritas, yaitu mengerjakan produk apa yang negara mana. Menurut Revindo, sebaiknya kinerja ekspor Indonesia diuntungkan dengan adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dengan adanya perang dagang, kata Indonesia menjadi negara pemasok kebutuhan Indonesia tadinya pemasok dari Cina menggantikan US dollar. Ia menilai sebaiknya kinerja ekspor juga berkat koordinasi para menteri terkait untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang menguntungkan Indonesia. Selain Kementerian Perdagangan dianggap jeli melihat peluang dengan membuat kebijakan yang tidak menghambat. Namun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Pemerintah harus bisa meningkatkan kualitas barang-barang dalam negeri agar melihat daya saing yang tinggi. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan perjanjian perdagangan regional. Menurut RCEP dapat mendorong Indonesia lebih jauh ke dalam rantai pemasok global. Untuk kalau menurut model Adam Smith, ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memperlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka, karena impor suatu negara adalah ekspor yang negara lain untuk negara lain. Apabila suatu negara ini merupakan keuntungan mutlak negara tersebut, menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Kalau menurut model Ricardian, menjelaskan mengapa negara yang bahkan mampu memproduksi seluruh produk dalam efisiensi tetap harus terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam modelnya, ia menjelaskan bahwa ketika terdapat beberapa negara mampu memproduksi beberapa komoditi yang sama terlihat perdagangan bebas, mereka akan meningkatkan konsumsinya dalam mengekspor apa yang secara kompetitif lebih menguntungkan dan mengimpor sesuatu yang lebih murah dan biaya produksi di negeri sendiri. Kalau menurut model Hexer-Ohlin, menggunakan model Ricardian adalah membuat suatu model komparatif. Model ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu negara melakukan bahwa menerapkan perdagangan internasional. Dalam model ini menyatakan bahwa negara harus mengekspor produk yang melimpah dan produksi massal dan mengimpor produk yang langka. Model ini cukup berani dalam menjelaskan fungsi perdagangan internasional. Dilihat dari sisi produksi. Untuk neraca dagang rakyat Indonesia masih menang lawan Amerika Serikat. Memang ekspornya sulit di masa pandemi ini. Kalau diakumulasi sejak Januari sudah surplus 17,7 miliar US dollar. Itu sebenarnya ekspor kita lebih baik, bahkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 hanya minus 5,6%. Artinya hampir sama dengan ekspor tahun lalu yang situasinya bukan pandemi, berarti sulit sekali. Selain itu, katanya Kementerian Perdagangan juga jeli melihat peluang dengan membuat kebijakan yang tidak menghambat. Menurut saya bagusnya Kemenang ini adalah tahu mengerjakan apa yang prioritas, mengerjakan produk apa yang di mana, itu hebatnya Kemenang itu. Jadi
Kesimpulannya bahwa selama pandemi ekspor Indonesia mengalami surplus yang besar, terutama ekspor komoditi, pertanian, dan pertambangan, karena beberapa negara maju masih memproduksi untuk konsumsi dalam negeri, dan dana digunakan berupa hutang negara untuk cadangan memenuhi kebutuhan di masa pandemi COVID-19, terutama makanan, buah-buahan, sedangkan harga komoditi Indonesia mempunyai keunggulan harga yang lebih murah dari negara, sehingga nilai ekspor kita surplus terbesar dari 5 tahun terakhir ini. Ini referensi dari Arcadia Digital 2020 Mei, diambil kembali dari http://www.suara.com. Efek samping PSBB terhadap masyarakat. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.